Ini bisa dipenjara nih. Meanwhile, kita tahu ada menteri yang terus-terusan disebut di sidang hari ini yang masih jadi menteri sampai sekarang. Ya, kalau lu ngomongnya gitu, Fer, artinya kan lu mengatakan bahwa ini tebang pilih dong. Gue ngomong kayak gitu sih, gue nggak bilang tebang pilih. Kalau Om Ded mengartikan itu tebang pilih, yang lu bilang ada yang kena ada yang enggak, berarti cherry pick dong kalau lu ngomong gitu. Ya kalau Om Ded mengartikan aku cherry pick kan nggak salahku juga. Aku kan nggak ngomong kata cherry pick dari tadi. Nah, tadi ada kata meanwhile. Iya, meanwhile kan bukan cherry pick. Meanwhile apa artinya? Sementara ada yang tidak. Ya ada yang tidak. Om bilang, wah cherry pick. Ya nggak apa-apa, buktikan di persidangan aja. Jadi tentu saya berhati-hati untuk melabeli sesuatu kan. Jadi politis atau tidak politis, saya tidak tahu. Tapi the fact yang bisa dicek by data ya seperti itu gitu loh. Dan kecuali di putusan persidangannya pun hakim nggak bilang kalau wah Tom Lembong mengambil kebijakan salah. Ada kesalahan tata administrasi negara itu bukan harga yang naik dan turun, tapi tidak ada rekomendasi formal dari Kementerian Industri. Oke, kalau lu mengatakan lu tidak mengatakan hal tersebut, kan gitu, berhati-hatilah konteksnya. Iya. Oke, where is your stand? Kalau menurutku ya, seharusnya Pak Tom Lembong nggak divonis seperti itu. Menurutku karena gini, mau pro atau mau kontra pemerintah, mau posisi pemerintah suka atau enggak, atau bahkan pejabat sendiri. Kalau aku jadi pejabat, aku malah bingung pejabat kenapa nggak deg-degan ya kayak gini. You know lah, in this case gitu loh. Ya, ada satu kasus ya gitu. Ada satu kasus yang bisa terjadi kayak gini loh. Kenapa malah santai-santai aja? Hari Tom Lembong 2016 mana tahu dia bakal kena kayak gini. Dia orang pemerintah, dia menteri presiden, salah satu kepercayaan dulu. Siapa yang nyangka? Okay. Masa lu baru concern ketika itu kena sama lu? Dan buat pendukung pemerintah yang bilang, wah ya masih ngaitin sama pilpres, come on. Itu menteri loh, mantan menteri bisa kayak gitu, apalagi lu gitu. Lu tahu dalam 2 tahun atau 3 tahun itu eskalasi bisa berubah. Dulu Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kayak musuhan banget. Nggak cuma dalam hitungan bulan setelah pemilu 2019, dekat banget. Jadi makanya gue bilang, mending lu ngelihat masalah ini secara objektif deh gitu loh. Jangan orang yang bilang, wah ini ada masalah kasus ini langsung lu cap. Anak abah, kan nggak kayak gitu. Atau bawa pilpres misalnya. Atau bawa pilpres. Jadi gitu, lu nggak mau melihat ini dibawa pilpres, lu nggak mau lihat ini dibawa politik, lu nggak mau lihat ini dibawa apapun. Kebutuhan ini kebutuhan kita bersama untuk menyadari bahwa kalau terus-terusan Pak Tom Lembong disudutkan dan dirasa pantas untuk mendapatkan hukuman seperti itu karena